Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Krili alias Christina Lewi, mahasiswi Tata Rias dan Kecantikan 2018 Universitas Negeri Yogyakarta. Yeay! Nah, jadi karena lagi masa pandemi COVID-19 ini, terus banyak banget juga teman-temanku yang nanya, terus dan aktivitasku menurun gitu kan. Jadi aku berpikir, kenapa aku nggak bikin YouTube channel tentang jurusanku ini gitu kan? Karena banyak banget adik-adik kelas yang sebenarnya tuh pengen tahu tentang jurusan Tata Rias dan Kecantikan ini kayak gimana. Nah, semoga dengan adanya video kontenku yang berisi tentang mahasiswi Tata Rias dan Kecantikan apapun itu gitu kan. Nah, ini bisa bermanfaat buat kalian dalam memilih jurusan. Apakah kalian minat ada di jurusan Tata Rias dan Kecantikan ini? Sebagai mahasiswi Tata Rias dan Kecantikan Universitas Negeri Yogyakarta, aku setiap kemana-mana mengalami pengalaman. Kalau misalnya ditanyain kan, kamu kuliah di mana? Di UNY, jurusan apa? Tata Rias dan Kecantikan. Hah? Emang ada jurusan itu? Terus itu ngapain aja sih? Gitu kan? Nanti prospek kerjanya jadi apa? Kayak gitu kan? Bahkan banyak juga orang yang berpikir bahwa jurusan Tata Rias dan Kecantikan itu cuman belajar makeup aja. Nggak mau sih aku dibilang kayak gitu, karena banyak banget profesi yang bisa kita lakukan kalau kita jadi mahasiswi Tata Rias dan Kecantikan. Bahkan lebih lucunya lagi, ada adik kelas yang nanya sama aku, Kak, kalau mau masuk jurusan Tata Rias dan Kecantikan itu apakah kita harus cantik? Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku supaya aku semakin semangat buat mau bikin apa, terserah kalian, nanti sebisa mungkin aku bakalan bikinin. Oke? Jangan lupa sih kalian sebuah video yang dia itu dibuat sama mahasiswi atau SMK mungkin jurusan Tata Rias yang jelas. Aku nggak tahu itu siapa yang bikin. Yang penting itu waktu aku lihat teman-teman sekelasku tuh kayak bilang, ya ampun, itu mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita gitu loh, tentang doktrin orang kalau mahasiswa Tata Rias dan Kecantikan itu kerjanya cuma makeup-makeupan aja, padahal enggak gitu kan. Nih, aku mau kasih videonya. Oke, langsung aja. Yang pertama, yaitu pertanyaannya, gimana sih Kak cara masuk kuliah jurusan Tata Rias dan Kecantikan? Nah, jadi jurusan Tata Rias dan Kecantikan itu hanya bisa dilakukan dengan ujian mandiri gitu. Terus banyak orang yang tanya, banyak adik kelas yang tanya sama aku, apakah jurusan Tata Rias dan Kecantikan ini kita harus jago make up gitu kan? Enggak. Jawabannya adalah enggak, karena pengalamanku sendiri, aku sendiri dulu gak ngerti yang namanya makeup sama sekali, karena basicku adalah seorang atlet gitu kan. Jadi aku itu transisi dari nggak bisa make up ke bisa make up itu hanya jeda 1 tahun, karena waktu itu aku gap year gitu kan. Nah, tapi ya aku juga nggak jago-jago amat gitu di dunia make up, bener-bener kayak masih basic banget lah, level rendah gitu kan. Memang banyak teman-temanku yang mungkin jurusan SMK Kecantikan di dahulunya, tapi kita itu selalu diajarin semua dari nol, apapun semua dari nol. Yang penting adalah kalian itu harus niat dari diri sendiri, dan itu semua kemauan sendiri gitu. Jangan kalian masuk ke jurusan Tata Rias dan Kecantikan ini karena disuruh orang tua, karena jurusan Tata Rias dan Kecantikan ini kelihatannya adalah menye-menye gitu kan. Sedangkan capek banget cuy masuk jurusan Tata Rias dan Kecantikan. Nanti ya aku jelasin ngapain aja di video selanjutnya. Mau nggak? Kalian mau nggak? Kalau mau kalian komen. Nah, terus ujian mandiri di jurusan Tata Rias dan Kecantikan itu dia masuknya ke Soshum. Waktu itu
namaku Soshum, sekarang nggak tahu ya sosial humaniora atau bisa disebut IPS, dari jurusan IPS. Nah, dulu itu aku anak IPA waktu masih SMA, tapi ya bisa kok aku masuk ke jurusan tata rias dan kecantikan walaupun lewat IPS. Kuncinya adalah semangat terus belajar, oke? Terus apa lagi ya yang biasanya ditanyain itu kalau masuknya kayak gimana? Biasanya sih itu aja sih, karena emang jurusan tata rias dan kecantikan di UNY ini cuman bisa lewat jalur mandiri karena dia adalah vokasi dan ujiannya itu IPS atau sosial humaniora. Nah, terus waktu jurusanku itu kita itu masih D3 gitu kan, tapi adik tingkatku itu sudah D4 gitu kan. Jadi kita memiliki sebuah perbedaan gitu. Mungkin nanti kapan-kapan aku mau nanyain ke adik tingkatku ya, apa sih bedanya D3 sama D4 atau siapa lah. Pertanyaan yang kedua yang sering banget ditanyain sama aku itu adalah nanti kalau udah lulus profesi kita tuh jadi apa aja sih, kayak gitu kan. Kamu tuh jadi apa-apa, selalu MUA, makeup artist, penata rias, ya begitu kan sebutannya. Apakah itu atau ada yang lain gitu? Ada banyak banget profesi yang kalian bisa raih pada saat kalian lulus dari. Yang pertama itu jelas kalian bisa jadi makeup artist. Makeup artisnya itu luas. Makeup artisnya itu mungkin bisa jadi rias pengantin, atau rias karakter panggung, atau rias televisi, atau di studio, dan lain-lain itu bisa. Pokoknya kalian bisa jadi penata rias yang pertama. Nah, yang kedua itu kita juga bisa jadi hairdo gitu kan. Kita bisa jadi hairdo karena di dalamnya itu kita juga diajarin tentang hairdo. Yang ketiga itu juga diajarin tentang hijab dulu, jadi kalian juga bisa jadi penata hijab gitu. Terus yang keempat kita juga bisa jadi beauty therapy. Nah, beauty terapinya jadi beauty therapy itu orang tuh doktrinnya masa kuliah tinggi-tinggi pijit-pijit orang gitu kan, padahal kayak nenek-nenek yang udah sesepuh atau orang yang gak ada pendidikannya juga bisa pijit-pijit orang. Hello, tapi beda ya. Jadi pijit-pijit orangnya itu ya kita diajarin bagaimana cara melancarkan peredaran darah, bagaimana pijit refleksi, kalau misalnya kepalanya pusing apa yang mau dipijet, kalau misalnya badan yang pegel-pegel, mijet badan pegel-pegel tuh kayak gimana, mijet ibu hamil tuh kayak gimana, mijet bayi itu kayak gimana. Terus apalagi ya? Ya pokoknya pijetnya itu bukan cuma didemek-demek doang, maksudnya ya. Pijetnya itu kita punya arahnya, karena biasanya orang itu mendoktrin jadi beauty therapist itu murahan. Kalau emang kemampuan kita ada di beauty therapist, aku pernah kunjungan industri ke Bali. Nah, di Bali itu kan banyak banget ya tempat-tempat spa. Terus waktu aku kunjungan industri ke Taman Air Spa, gaji beauty terapisnya bisa dari 50 juta sampai 70 juta per bulan. Itu belum sama fee-nya. Belum, nggak tahu kan kita kalau misalnya siapa tahu ada yang kita waktu kita urut enak banget gitu kan urutan kita, terus kayak klien itu ngasih dengan sendirinya fee buat kita gitu kan, wow banget kan. Terus jadi aku berapa tadi? Aku udah lupa yang keberapa. Pokoknya selanjutnya itu kita juga bisa menjadi wedding organizer. Soalnya kita itu juga diajarin tentang manajemen gitu kan. Nah, manajemen ini sebenarnya nggak cuma wedding organizer sih, kita juga kita bisa jadi beauty konsultan. Nah, terus kita juga bisa jadi guru atau dosen. Wah, jadi ilmu kita nggak cuma nyampe di kita aja. Kalau memang kita pengen mengabdi, kalau kita punya jiwa mau mengabdi, kita bisa jadi guru atau jadi dosen gitu kan, dosen-dosen kecantikan. Atau kita bisa membuka private class atau beauty class atau apapun itu kita bisa buka. Pokoknya semua jurusan kecantikan. Jadi jangan pernah berpikir kalau jurusan tata rias dan kecantikan itu cuman
make upin orang. Kita diajarin loh jadi beauty vlogger, dan terus ngedit-ngedit videonya gitu juga kita diajari. Kita tuh bisa bikin rangkaian-rangkaian bunga, dekorasi, dan lain-lain. Itu pokoknya masih banyak lagi. Pokoknya apapun yang ada di dunia tata rias dan di dunia kecantikan itu kita mempelajarinya. Pangkas rambut, atau pewarnaan rambut, pelurusan rambut, semua kita pelajari gitu. Oke, terus banyak juga yang nanyain sama aku, Kak, gimana sih rasanya jadi mahasiswi tata rias dan kecantikan? Sebenarnya ya seru sih, karena dari aku pribadi, aku tuh lebih suka praktek dibanding teori. Nah, di jurusan tata rias dan kecantikan Universitas Negeri Yogyakarta ini, itu dia lebih banyak praktek dibandingkan teori. Aku seneng banget sih bisa masuk jurusan situ, dan ada banyak sesuatu yang membuat aku bersyukur. Walaupun dulunya aku tuh pengen jadi seorang atlet gitu kan, tapi malah Tuhan tuh memutarbalikanku menjadi seorang wanita yang dituntut untuk feminim. Tapi ketika aku mengerti apa maunya Tuhan, aku bener-bener kayak merasa mengucap syukur banget gitu kan. Oh, ini tuh maunya Tuhan. Oke, Tuhan, aku. Oh iya, for your information, jurusan tata rias dan kecantikan ini ada di Fakultas Teknik. Banyak banget orang yang berpikir bahwa jurusan tata rias dan kecantikan ini itu di Fakultas Seni. Bukan, kita itu ada di Fakultas Teknik, karena ya apapun yang kita lakukan itu semua memiliki sebuah teknik-tekniknya tersendiri gitu. Dan ingat, nggak cuman ngerias, jadi nggak hanya seni, tapi kita punya teknik untuk menggunting, teknik untuk mengecat rambut, teknik untuk spa, teknik untuk banyak lain-lainnya. Kita juga belajar busana sedikit, kita belajar dasar busana, kita juga belajar dasar boga. Nah, gelar yang bakalan kita dapatkan itu adalah AMDT, Ahli Media Teknik gitu. Tapi yang spesialnya, kita itu sebagai mahasiswi tata rias dan kecantikan punya 2 selempang. Yang pertama itu adalah gelar nama MDT. Terus selanjutnya adalah kita punya gelar yang namanya Sri Kandi. Itu adalah gelar khusus buat mahasiswi tata rias dan kecantikan. Kita ada Sri Kandi UNJ. Mau ngasih tahu nih, kunci kalau misalnya teman-teman aku tanya apa sih Kak yang harus dipersiapin kalau kita mau jadi jurusan tata rias dan kecantikan, ada 2 hal yang harus kalian siapin sih. Yang pertama itu, kalian bener-bener harus dari kemauan diri sendiri. Karena jujur, jurusan tata rias dan kecantikan ini tidak menye-menye, tapi justru kita tuh dilatih untuk menjadi wanita strong. Jadi kayak gini deh, sebelum praktek dimulai, kita itu harus sudah punya job sheet, atau bisa dibilang kayak rencana untuk kita kerja gitu kan. Apa aja yang mau dikerjain, rencananya kayak gimana, SOP-nya apa gitu. Terus nanti abis itu kuliahlah kita, terus kita praktek. Setelah kita praktek, kita bukan praktek kayak begitu aja gitu, tapi kita praktek harus bener-bener meneliti apa yang kita prakteki. Udah capek-capek kan, misalnya kita spa gitu, udah capek-capek kan kuliahnya gitu, tapi kita tetap harus meneliti apa yang kita pelajarin saat itu. Setelah itu, di malam harinya biasanya kita mengerjakan sebuah laporan apa aja sih yang udah kita lakuin. Kita tuh bakalan banyak banget ada di tempat kuliah dibandingin ada di rumah, menurutku sih gitu ya. Dan kalaupun ada di rumah, selalu mengerjakan tugas, atau kita juga harus mengupgrade diri kita sendiri gitu kan. Dan banyak hal lagi sih yang pengalaman yang aku rasain selama aku menjadi jurusan tata rias dan kecantikan. Mungkin di sesi selanjutnya aku bakalan ngomongin
tentang plus minusnya di jurusan Tata Rias dan Kecantikan kali ya, karena memang banyak banget tentang plus minusnya di jurusan Tata Rias dan Kecantikan itu. Oke, nanti part 2 aku bakalan bikinin ya. Nah, untuk part pertama segitu aja dulu ya, karena kebetulan aku juga mau senam, terus instruktur senamku udah dateng, aku private. Jadi aku harus mengakhiri part pertama ini. Nanti aku bakalan bikinin part-part yang kedua, part ketiga, part keempat, part kelima, apapun lah kalian. Pokoknya apa sih yang kalian pengen tanyain di jurusan Tata Rias dan Kecantikan ini, kalian komen ya di bawah. Nanti aku jawab, aku bikinin videonya supaya ini semua bermanfaat buat kita semua gitu kan, buat adik-adik yang mau masuk jurusan Tata Rias dan Kecantikan. Nah, atau kalau ada temen kalian yang mau masuk jurusan Tata Rias dan Kecantikan, belum tahu review tentang jurusan ini, kalian bisa loh share ke teman-teman kalian. Ya pokoknya share. Oke, ini aja dulu videoku yang pertama. Semoga semuanya bermanfaat. Kalau memang ada kekurangan kata atau apapun itu, mohon maaf kalau emang gak berkenan. Tonton terus channel YouTube aku, karena aku bakalan ngasih informasi seputar dunia kecantikan dan dunia mahasiswi. Kapan-kapan aku bakalan juga nge-review tentang kehidupan di Jogja. Aku juga bakalan nge-review tentang jurusan-jurusan apa aja yang kalian mau. Aku bakalan ngajakin collab temenku di jurusan-jurusan lain di Universitas Negeri Yogyakarta ataupun di UGM ataupun di UAD, karena puji Tuhannya aku memiliki banyak sekali teman di Jogja ini. Kalian mau aku wawancarain yang jurusan apa? Siapa tahu ada temanku yang jurusan itu, boleh loh komentar juga di bawah. Pokoknya komentar deh sebanyak-banyaknya kalian mau apa, karena ini memang baru awal-awal dari channelku gitu kan. Banyak banget hal yang mau aku ungkapin buat kalian, supaya ilmuku nggak cuma di aku doang, bermanfaat buat kalian semua. Yang aku kasihi, aku sayangi semua, supaya kita bersama-sama sukses memajukan Indonesia. Itu aja videoku kali ini. I love you guys. Mwah.